Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah konsep data mining. Nah, anggota kelompoknya itu Novia Lasri dan Muhammad Al-Ghifarizi. Di sini saya sebagai Novia Lasri akan mempresentasikan tugas yang sudah kami buat. Data mining. Pertama-tama saya akan jelaskan apa itu data mining. Data mining merupakan sebuah proses pengumpulan informasi penting dari sebuah data yang besar. Pengumpulan informasi penting tersebut dilakukan melalui beberapa proses yang meliputi metode statistika, matematika, maupun teknologi artificial intelligence. Secara lebih khusus, data mining itu adalah sebuah alat serta aplikasi yang memakai analisis statistik pada data dan menyaring serta menyimpan semua data tersebut. Nah, data yang kami gunakan di kelompok kami ini yaitu data jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kelompok usia perkelurahan. Data yang digunakan di kelompok kami ini sudah bersih, artinya tidak ada data yang kosong. Data yang kami gunakan juga berjumlah 5.340 data. Nah, sumber datanya bisa diklik link ini. Lanjut ya. Nah, ini tampilan dataset yang kami gunakan. Yang pertama, kita akan mengimport library, lalu import NumPy SNP, import pada SFPD, import Seaboard NSS. Nah, ini di sini saya menampilkan cuman 5 awalan datanya. Jadi datanya ditampilkan hanya 5. Lanjut, ini proses pengecekan data. Nah, kita mengecek datanya apakah ada data yang kosong. Nah, pas dicek itu tidak ada. Seperti apa yang tadi saya udah bilang, data yang kami gunakan ini sudah dicek dan bersih. Hasil data yang sudah dicek adalah 0, artinya data sudah tidak ada yang kosong dan bersih tanpa adanya noise. Dan artinya data yang kami gunakan ini sudah siap diolah. Ini adalah proses klasifikasi dan clustering. Teknik klasifikasi yang digunakan yaitu K-Nearest-Next-Bounds atau KNN. Nah, KNN ini adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasi sebelumnya. Lanjut, teknik clustering yang digunakan pada data mining kami ini yaitu K-means. K-means yaitu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi. Nah, ini tadi udah pengecekan data. Lanjut ke klasifikasi dan clustering. Yang pertama ada beberapa proses, yaitu kita akan memvisualisasi datanya. Ini adalah codingannya dan ini adalah tampilannya, sebaran datanya. Terus lalu ke pre-processing dataset dengan label binarizer. Nah, ini ada Xtrend, Ytrend. Nah, Xtrend ini untuk menampung data source yang akan dilatih. Nah, Ytrend ini untuk menampung data source yang akan digunakan untuk testing. Lalu ada label encoding. Terus ada training data KNN classification. Ini ada di sini outputnya. Terus ada prediksi data jenis kelamin. Prediksi data jenis kelamin usia 35, jumlah 7.000. Nah, ini outputnya. Lalu ke visualisasi Nearest-Next-Bound. Ini adalah datanya.
Nah, lanjut kalkulasi distance. Ini untuk menghitung kalkulasi distance untuk memperhitungkan jarak dari dua buah titik dalam Euclidean distance. Ini adalah jaraknya nih. Langsung ke evaluasi KNN classification model. Lalu evaluasi model dengan accuracy score, evaluasi model dengan precision score. Nah, tadi yang sudah saya jelasin ya, extrain dan train. Nah, ini ke evaluasi model dengan recall store. Evaluasi model dengan recall store itu kita rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Evaluasi model dengan F1 score ini memperbandingkan rata-rata, presisi, dan recall yang dibobotkan. Evaluasi model dengan classification report ini mencetak hasil dari evaluasi dataset. Evaluasi model dengan method correlation coefficient atau MCC ini pengelompokan data yang sudah diolah berdasarkan keterikatan data terhadap sampel. Sudah selesai dan kita lanjut ke clustering. Nah, clustering ini kita menggunakan K-means. K-means ini tadi udah saya jelaskan adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok sehingga data dalam satu cluster ini memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Yang pertama ada beberapa proses clustering, yaitu kita pertama mengimport modulnya yang akan dipakai dan menampilkan dataset, terus mengupload. Nah, ini menampilkan datasetnya. Lalu kita mengimport modulnya dan lalu split the dataset into the training set and a testing set. Lalu ini ada gambar scatternya. Lalu K-means ini bisa lihat di sini dan lanjut kita akan ke sini. Nah, selesai. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.